Yo, what's up bosku, apa kabar semua? Balik lagi sama gua Christoph di kuliner bareng Christoph. Sekarang gua lagi ada di daerah Poris yang ada di Tangerang, dan kali ini kita lagi mau kulineran bakmi lagi nih. Dengar-dengar di sini ada jualan bakmi yang harganya 8.000. Bayangin aja coy, jualan 8.000 seporsi bakmi di dalam ruko. Kita langsung lihat ke dalam. Let's go. Yo bosku, kita udah nyampe di mie ayam Dago yang ada di Poris nih, dengan ownernya langsung Pak. Ya. Salam kenal Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Faruk. Pak Faruk ya. Kita dengan Pak Faruk, owner dari mie Dago nih. Pak Faruk, saya Christopher, salam kenal. Ini udah ada dari tahun berapa Pak di sini? Saya baru sebulan. Baru sebulan. Baru sebulan. Oh, baru sebulan berarti. Kan ini kan lagi musim Covid Pak. Iya. Kayak berani nekat gitu Pak buka-buka. Ya kita tetap jaga inilah, tetap jaga apa namanya, ngikutin protokol kesehatan, pakai masker, ya, tetap jaga jarak gitu kan. Walaupun ya kalau namanya situasi gini juga mereka kan keluarga, jadi tetap nggak apa-apa lah. Asal tetap ikutin protokolnya. Ya, protokol kesehatan. Kalau ini tadi kan saya baca di depan ada tulisan cabang kedua Pak. Ya. Emangnya sebelumnya udah pernah buka di mana Pak Faruk? Kita cabang pertamanya di Ciledug. Di Ciledug? Iya, di Sudimara. Tapi yang memang yang agak booming, yang maksudnya yang paling ramai ya di sini. Yang di Poris ini? Yang di Poris ini. Kalau yang di Ciledug itu kalau boleh tahu udah berapa tahun Pak jualan? Sama, baru juga. Oh sama, baru juga? Iya. Oke. Emang dari awal jualannya dengan harga 8.000? Iya. Kok berani sih Pak jualan harga 8.000? Ini di rumah, di ruko gitu loh modelnya? Iya, gini, saya ini kan memang sebelumnya kan saya juga buka usaha saya kan ayam goreng Dago ya. Itu restoran besar di Ciledug. Di Ciledug juga? Ya, dan hancur karena COVID ini gitu loh. Dari sana saya berpikir kenapa ya harus seperti ini. Mungkin saatnya sekarang saya harus sudah banyak beramal. Makanya tujuan saya buka ini bukan semata-mata mencari uang, tapi memang mengurangi keuntungan saya supaya masyarakat atau orang-orang yang sedang terkena COVID ini dengan keuangan yang pasti ya agak susah lah ya kondisi ini, mereka bisa menikmati mie ayam yang enak dengan harga murah. Wah, luar biasa. Ya, itu tujuan saya situ ya. Akhirnya saya juga nggak tahu kalau pada akhirnya ini akan jadi rame gitu ya. Niat saya cuma itu aja sebenarnya, nggak lebih gitu loh. Berarti ini Pak Faruk emang jualan sekaligus beramal ya? Ya, itu sesuai tagline saya di sana itu kan begitu. Tagline-nya itu berbisnis sambil beramal. Kita langsung dapat contoh nyatanya nih dari Pak Faruk sendiri. Ya. Pak, ini kalau jam bukanya dari jam berapa Pak? Harusnya jam 10, tapi karena ya semakin hari ini makin banyak penjualannya, ya kita diproduksinya agak keteteran gitu loh ya. Ini untuk bakminya produksi sendiri? Kalau mie nggak, kita ngambil dari teman ya. Kalau ayamnya ini kan ayam segala macam ya, minyaknya segala itu, kuah-kuahnya ya itu kita diproduksi di rumah. Dari jam 10 sampai jam berapa Pak? Harusnya sampai jam 10 malam, tapi rata-rata kayak semalam jam 7 udah habis. Wah, jam 7 udah habis, luar biasa. Padahal 500 porsi sekarang ini. Sehari bisa 500 porsi Pak? Iya. Sehari bisa habis 500 porsi. Jadi mungkin kalau yang mau datang, kalau bisa sih jangan telat ya, takut kehabisan ya Pak. Iya. Ada hari liburnya nggak Pak? Hari libur kita hari Senin. Setiap Senin libur? Ya Senin, karena biasa Sabtu Minggu rame, jadi kita capek, jadi istirahat hari Senin. Jadi di satu sisi kita bisa beramal, ya tetap dapat untung juga kok. Betul. Ya kan? Rezeki nggak kemana kalau buat saya sih. Udah diatur ya Pak? Udah diatur ya. Luar biasa. Dapat pelajaran yang mantep banget nih hari ini dari Pak Faruk. Ya udah Pak Faruk, mungkin cukup itu aja Pak. Kita mau makan dulu nih. Boleh, silakan. Makasih banyak Pak Faruk waktunya ya. Kita tunggu dulu makanannya bosku. Yo bosku, gue udah mesen mie Dago yang porsi biasa sama satu lagi yang porsi spesial. Tanpa banyak kincong, kita langsung cobain yang mie porsi biasa nih. Ini model mie-nya itu modelnya rada tipis dan sedikit keriting. Nah, kurang lebih kayak gini nih teksturnya. Kita cobain yuk, makan bosku. Mie-nya enak ya.
Ini gue suka mie model begini itu walaupun tanpa kuah, dia itu udah sedikit basah dari adonan minyaknya. Pas ini komposisinya. Ini seporsi 8.000 sih menurut gue worth it ya. Mesti dicoba nih buat yang lagi main ke Poris, cobain mie ayam dago. Lada yang digunain juga nggak terlalu banyak, ladanya main aman ya. Kita coba yuk pakai kuahnya. Wah, ini nonton pada ngiler nih, gue sih lagi makanannya ngiler nih liatnya. Enaknya kalau mie sedikit dikuahin, dia itu nggak seret ya, dikunyahnya lebih gampang. Kita mau cobain nih topping irisan ayam cincangnya, makan bosku. Model ayamnya sendiri, dia itu ayamnya rada polos dan rata-rata kan orang biasanya ayamnya itu manis ya. Kalau ini nggak terlalu manis. Wah, nggak kerasa udah mau habis nih. Habis. Nah bosku, sekarang kita masuk ke porsi mie yang kedua. Ini kurang lebih modelnya sama kayak yang tadi. Bedanya ini ada tambahan jamur. Selain jamur ada bakso dan pangsit rebusnya juga. Oh iya, tadi gue lupa cobain pangsit gorengnya nih. Nah ini dia nih pangsit gorengnya bosku. Ini modelnya itu cuma dari kulit pangsit, nggak ada isiannya ya. Dari kulit pangsitnya doang nih. Makan bosku. Kecap bang. Oh iya, kasih pak. Pangsitnya enak banget karena baru digoreng, jadi masih crispy. Cuma rada sedikit kurang asin ya rasanya ya. Ini kalau sedikit asin lebih mantap lagi nih. Sekarang kita mau cobain yang mie spesial. Ini sih sebenarnya kurang lebih mirip kayak mie yang sebelumnya. Bedanya nih kita mau cobain yang jamurnya dulu nih. Kalau nggak salah ini modelnya jamur merang ya. Kalau gue nggak begitu suka jamur, mungkin buat yang suka makan jamur cocok. Berikutnya kita mau cobain pangsit rebus bosku. Cobain yuk. Nah yang ini modelnya ada isinya nih. Kalau yang tadi yang goreng kan cuma kulitnya doang. Ini ada kulitnya sama ada dagingnya. Makan bosku. Wah pangsit rebusnya enak nih. Isian ayam cincangnya dia sedikit berbumbu dan lumayan berasa sih. Mantep. Bakso rebusnya bosku. Makan yuk. Dari rasa baksonya dia itu sedikit kenyal dan lumayan banyak lada ya rasanya. Untuk bahan-bahan di mie dago sendiri semuanya itu homemade loh, mulai dari ayam, dari pangsitnya, dari baksonya, dari minyaknya. Selain bakminya, Pak Farud itu masih ngambil dari supplier. Cuma tadi gue nanya-nanya nih, kemungkinan kedepannya bakal bikin mie yang homemade. Jadi 100% kedepannya bakal homemade. Mantap. Sekarang kita mau lanjutin makan bakminya dulu sampai nanti bosku. Oke bosku, kita udah kelar makan. Sekarang kita mau bayar dulu ke depan. Spesial 3, 16 kali 3, 48. Yang biasa 1. Iya. Minum? Ini orang tuanya 3. Aqua 3, 9. 65. 65 ya? Iya. Tadi yang spesial berapa harganya? 16.000. 16 ya? Yang spesial itu pokoknya 16.000, yang biasa 8.000 ya? Luar biasa. Jadi 65 ya? Kita bayar dulu bosku. Harusnya kita bayar 65.000. Cuma di korting sama ownernya Pak Farud tadi dikasih diskon 15.000. Makasih banyak Pak Farud. Sekarang kita melanjutin kulineran kita di daerah Poris atau Cipondo. Ntar kita lihat deh. Gue juga masih bingung sih mau kulineran di mana, belum ada gambaran. Ntar kita sambil jalan-jalan, kita sambil lihat apa yang cocok, apa yang menarik, kita samperin, kita coba makan. Thank you udah nonton, makasih semuanya. Jangan lupa di klik like, komen, dan share. Dan yang paling penting, langganan channel gua dengan klik subscribe. Dan yang paling penting juga nih, nyalain loncengnya biar lu nggak ketinggalan update dari gua selanjutnya. Makasih bosku, dadah. Kaget loh, 8.000 dapat segini banyak banget bosku. Aduh, patah. Ganti, ntar ya ganti sumpit tuh. Gue Jeffrey. Yang sebelahnya
Lu udah pernah makan bakmi? Bakmi mah udah pernah. Udah pernah makan bakmi 8.000 belum? Belum sih, Baru sekarang ya? baru ini doang. Cobain. Gimana rasanya kesan? Kesan pesannya apa nih habis nyicipin bakmi di sini? Kalau buat 8.000 sih pilihannya cuman worth it sama worth it. Ini di gerobak-gerobak aja pasti lebih dari 10.000 gak sih? Nggak salah. Itu 8.000 dapat kipas angin kan di dalam. Makannya di ruko. Iya. Hujan nggak kena hujan, Nah. panas nggak kena panas. Nah, Ada meja. itu dia. Ada meja. 8.000 doang kapan lagi gitu. Kelarin makan dulu dah. Thank Oke. you. Wah, ternyata di sebelah mie ayam dago ada yang jual jeruk peres nih. Cobain yuk. Jeruknya berapa? Jeruknya 1 kilo, Wah, 1 cup, Heeh. 5.000. Masa beli sekilo? Ntar dagang juga. Abang Isma. Bang Iqma. Iya. Bang, ini kan jualannya deket mie dago nih. Iya. Biasa kalau orang rame ikut ke Ciparatan rame juga nggak? Ya lumayan sih. Lumayan juga. Iya. Kadang itu bisa sampai ngantri ya. Iya ngantrinya banyak sampai sini. Sampai sini. Iya. Waduh, tuh. Itu ngantrinya bisa sampai kayak ular nih, daripada bosan nunggu. Cobain Seru. es jeruk peres. Seger. Mantap. Ini buat yang bosan nunggu. Udah bikin nih. Boleh banget cobain es jeruk peres di sebelahnya, nggak jauh. Oh iya, tadi gue lupa bilang ya, kalau yang mau nyari lokasi mie dago itu tinggal pakai Google Maps. Tinggal ketik aja tadi apa? Mie dago ya? Mie dago 8.000. Ada di Google Maps.